Jadi yang kembali ke hadirnya Satrio Pinilih yang kemungkinannya tidak lama lagi. Padahal Satrio Pinilih juga yang membuka Dana Amanah. Berarti terbukanya Dana Amanah juga dalam waktu dekat kira-kira. Iya, dengan sendirinya. Kalau Satrio Pinilih sudah memimpin negara, terontong Dana Amanah itu akan dilaksanakan. Mungkin ya sebelum dana yang dari luar, dana yang di dalam ini ditata dulu. Tapi yang terang kalau kekuasaan suatu negara itu kan sudah diakui oleh dunia internasional. Karena dunia internasional mengakui, sudah barang tentu pergaulan ekonomi dunia pun akan menyambut baik tentang keberadaan Satrio Pinilih tadi itu yang memimpin Indonesia. Jadi hadirnya Satrio Pinilih nanti bersamaan dengan terbukanya Dana Amanah, tapi juga akan diakui oleh masyarakat dunia. Oh iya, diakui masyarakat dunia, karena dunia itu sangat mengharapkan Indonesia itu kembali tegar, dan mereka sadar bahwa justru 1965 itulah awal mula dari terpuruknya Indonesia. Makanya nanti itu termasuk Satrio Pinilih itu harus berani meluruskan sejarah 1965 itu, meluruskan. Karena kalau Satrio Pinilih itu mereka sudah tidak punya kelompok dan golongan dia, ya bahkan tidak punya partai, ya pribadi sebagai sosok yang tampil ke permukaan sebagai senopati tunggal, ya. Berarti sangat netral gitu. Iya, sangat netral, nggak boleh punya golongan kelompok. Melindungi, membela dan mengatur keluarga aja udah nggak boleh, nggak boleh. Udah, karena sadar bahwa tugasnya itu adalah tugas nasional yang mewakili 360 juta manusia Indonesia dan diharapkan oleh dunia. Nasional dan internasional tadi itu. Dan hadirnya Satrio Pinilih tidak lama lagi ya? Iya, tidak lama. Kalau bayangan saya kok tidak lama ya, karena ini nanti kalau terlalu lama, ini saya khawatir justru gejolak sosial itu dari bawah, tapi tidak keberaturan. Karena apa? Karena setiap daerah mempunyai selera masing-masing. Selera masing-masing, dan akhir-akhir ini sudah banyak peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Satu daerah kecil, kelompok kecil, hanya pilihan kepala desa, pilihan apa gitu, sampai tawur-tawuran, sampai ini, itu kan karena sistem ini tidak ada yang dianut, Nanti kalau sudah sistem ini dari kepala negara di pusat sana akan ngatur, dah nggak usah ada coblosan, nanti malah geger dan sogok-sogokan aja, suap-suapan, tidak perlu itu. Wes, desa A misalnya, siapa orang yang paling bijak, paling jujur, paling bijak, bisa dianggap sebagai mewakili aspirasimu. Kayak ada kursi kosong, isi kepala desa itu. Mungkin seperti itu. Dan juga negara tidak boleh gelontor dana semaunya sendiri, ben supaya desa-desa itu masih nganggap orang yang gelontor dana tadi itu dipilih lagi gitu, nggak boleh itu, nggak boleh. Berarti coblosan nasional juga kira-kira nggak perlu ada. Kalau itu ada bayangan saya sebagai orang politik, misalnya NPR, ya bolehlah di sana ada partai berapa gitu ya, berapa kursi. Nanti kita bicarakan bareng-bareng. Tapi yang lainnya itu nggak perlu diisi orang partai, nggak perlu. Kalau semua diisi orang partai atau kelompok yang kira-kira kelompok-kelompok organisasi atau ormas, udah ya ini yang membuat terus-menerus bertengkar tuh ya ini.
tadi yang kembali ke hadirnya Satria Penilai yang kemungkinannya tidak lama lagi. Padahal Satria Penilai juga yang membuka dana amanah. Berarti terbukanya dana amanah juga dalam waktu dekat kira-kira. Iya, dengan sendirinya. Kalau Satria Penilai sudah memimpin negara, terontong dana amanah itu akan dilaksanakan. Mungkin ya sebelum dana yang dari luar, dana yang di dalam ini ditata dulu. Ya, karena selama ini kalau saya cermati tadi itu Pak Jen, duit itu banyak gelundung di Jakarta. Ya. Lalu diinvestkan oleh orang-orang yang bermasalah. Waktu saya keliling ke daerah-daerah, kemarin saya ke Malang, ke timur, ke mana ya itu, waduh, rumah besar-besar, mewah-mewah Pak Jen. Ya, termasuk di kompleks sini kira-kira di Malang ke sana daerah Permata Jingga gitu ya. Itu rumah juga mewah-mewah, besar-besar. Tapi banyak ditulis dijual. Terus saya berpikir, loh, pada waktu membuat rumah, satu, duitnya duit dari mana? Dua, apa tidak dihitung jangka yang akan datang? Ya, itu kemarin di mana saya jajar ke sana loh, saya waduh, mewah. Padahal bayangan saya loh, dulu itu kan pinggir kutho ya, sawah enggak nol. Jadi itu jelas orang yang punya duit itu orang yang karena megang duit nyekel enak, tekon enak, yang gua enak. Enggak berpikir bahwa nanti dampaknya tidak enak itu. Iya.